Berikut ini adalah cara untuk merefill cartridge PG745 untuk printer Canon MG2570S untuk yang black dan color. Ini blacknya saya lubangi di sebelah sini ya, jadi tidak saya lubangi melalui atas supaya tidak terlalu ribet. Nah, ini langsung disiapkan untuk tintanya 8 cc, dimasukkan lewat lubang yang barusan dibuat. Lubang ini sengaja dibuat di sebelah samping kiri ya, ini untuk mempermudah proses pembuatan lubangnya dan untuk mempermudah cara pengisiannya. Pastikan semua tinta itu volume estimasi 8 cc masuk semua. Nah, ini setelah coba dites, ditengkurapkan, itu tinta tidak menetes, berarti penyerapannya masih bagus. Tinggal nanti kita cek menggunakan tisu. Ini tisu kering ya, usahakan pakai tisu yang halus supaya hasilnya benar-benar bisa maksimal. Dites menggunakan tisu dan dipastikan untuk tintanya itu bisa terlihat di atas tisu dan tidak jembret ya, jadi lurus, satu garis tebel lurus. Berikutnya kita akan merefill untuk 745 nya 746, ini untuk cartridge yang color printer Canon MG2570. Nah, kondisi yang sekarang itu yang keluar hanya warna biru dan kuning, sementara warna merah tidak keluar. Ini kemungkinan habis ataukah kemungkinan nozzle-nya yang buntu. Nah, nanti ini untuk keni kita lepas, kita nyuntiknya lewat jalur keni yang ada ini. Nanti keni kita lepas. Kita siapkan tintanya terlebih dahulu. Pastikan tinta benar-benar bersih ya, tidak ada tercampur warna. Dites dulu menggunakan tisu. Ini untuk yang warna merah. Dan yang menjadi perhatian untuk yang tinta warna itu volume yang diisikan adalah maksimal 2,5. Tergantung isi di bagian dalam masih seberapa, bagian dalam cartridge. Tetapi bahwa intinya untuk cartridge yang color itu per warna itu batas maksimalnya adalah 2,5 cc. Setelah tinta disiapkan, ini berhubung masih ada keninya kita lepas dan kemudian tinta dimasukkan, disuntik pelan saja. Yang penting tinta bisa masuk semua dengan sempurna. Usahakan jangan sampai meluber. Kalau sudah, ini keninya dikembalikan, coba dites apakah tinta warna merah sudah keluar. Nah, ini sepertinya tinta merah belum keluar ya. Kita langsung saja isi ke yang bagian warna biru. Nanti warna merah kita keluarkan, nanti ada caranya. Setelah ini mungkin nanti akan ada caranya untuk mengeluarkan tinta merahnya seperti apa. Ini kemungkinan karena ketelatan dalam mengisi ya. Ini cartridge kepunyaan pelanggan. Demikian juga yang warna biru, ini volume yang diisikan adalah 2,5 cc. Nah, menginjak selanjutnya yang warna kuning sama. Usahakan tinta jangan ada yang tercampur ya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Untuk cyan, magenta, yellow, dan blacknya. Kalau black sih
tercampur sedikit tidak apa-apa, cuman untuk yang warna CMY itu usahakan harus benar-benar warnanya murni untuk menghasilkan cetakan warna yang maksimal nanti. Ini sama 2,5 cc dimasukkan semua. Dan cartridge walaupun kondisinya tampak dari fisik sudah kurang bagus, tapi penyerapan untuk gabusnya masih tergolong bagus ini. Jadi tidak ada tinta yang tertumpah keluar. Nah, ini belum keluar ya untuk warna merahnya. Kita akan tiup paksa dengan menggunakan suntikan, di mana jarumnya nanti kita lepas. Dan kita tiup udara sedikit, kita paksakan supaya warna merahnya nanti bisa keluar. Seperti cara yang ada di video ini. Nah, caranya seperti ini untuk memaksa warna merah bisa keluar. Caranya seperti ini ya. Kemudian nanti ditekan supaya anginnya bisa mendorong tinta. Karena ini kemungkinan nozzle-nya kering. Dan setelahnya kita lakukan pengecekan dengan menggunakan tisu kering. Sama seperti mengecek tinta yang warna hitam tadi. Nah, untuk tinta warna itu yang keluar adalah harusnya biru, merah, dan kuning. Merah di bagian tengah. Tadi merah kan belum keluar. Ini kita coba sekarang. Jadi tampaknya warna merah sudah keluar dengan normal. Metode pengecekannya seperti ini ya. Yang penting hati-hati, chipnya ini usahakan jangan sampai kepegang tangan. Nah, ini sudah keluar biru, merah, dan kuning. Harusnya nanti pada saat dilakukan tes nozzle, harusnya nanti hasil sudah bisa normal kembali. Nah, ini seperti ini ya hasilnya, biru, merah, dan kuning. Dan yang menjadi catatan juga, jangan sampai ada luberan tinta. Ini tempat yang saya kasih kotak, kasih tanda ini. Usahakan dalam kondisi yang bersih ya. Jangan ada yang meluber. Kalau ada yang meluber berarti di situ ada kebocoran atau volumenya yang terlalu besar. Sekarang kita tes. Cartridge kita masukkan ke dalam printer. Untuk kita tes menggunakan nozzle test bawaan printer. Jadi self test. Kita menggunakan self test dari printer Canon MG2570. Ini kita tutup. Nah, kemudian kita tes. Printer kita nyalakan. Cara melakukan self test untuk tes nozzle-nya adalah menekan tombol resume atau tombol stop selama 5 detik, ditahan ya, kemudian jangan dilepaskan. Nah, ini tampak adalah kondisi sebelum di refill, hasilnya seperti ini. Pelanggan minta untuk di refillkan supaya hasilnya bisa normal. Nah, ini ditekan selama 5 detik untuk nozzle test. Nah, setelah dilakukan penekanan tombol terhadap nozzle test, ternyata blinking di alarm. Caranya bagaimana untuk menghilangkan blinkingnya ini di alarmnya? Tekan tombol stop lagi selama 10 detik, ditahan ya, kemudian nanti baru dilepas. Nah, ini tombol stopnya ditekan, ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ya. Proses printing untuk nozzle testnya sudah jalan. Kita lihat. Nah, ini hasilnya.
kita bandingkan dengan hasil yang awal tadi. Sekarang CMY K sudah keluar semua. Ya. Dalam artian ini proses refill berjalan dengan lancar. Jadi seperti dari video tadi ya, dari awal sampai akhir caranya adalah seperti itu. Ada beberapa tahap, ada beberapa step yang mesti dilakukan dengan benar supaya menghasilkan refill yang bagus, refill yang maksimal. Ini black ink dan color ink berkedip karena memang cartridge sudah mencapai batas ambang cetak cartridge-nya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan refill tinta dari printer Canon MG 2570S. Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa kita di video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.